Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati inyak kami sarata alim ulama cadiak pandai suluh bendang dalam negari pai tampek batanyo kok pulang tampek babarito sarata yang kami hormati ibu-ibu bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang kok litak tampek minta nasi kok awih tampek minta minum. Alhamdulillah, pada malam kini kita bertemu dalam rangka berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian kewajiban sesama muslim saling ingat mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Jadi bukan majai, kita tidak maja risiko, tapi mainge-ingean, mainge-ingean, mengingat-ingatkan seseorang kepada Allah dan Rasul, mengingatkan seseorang kepada negeri akhirat, mengingatkan seseorang akan kebaikan dan bagaimana buruknya sebuah dosa. Yang intinya adalah ingat mengingatkan. Empu kaji kita malam kini, awak maingi-ingian nan disuruh Nabi acok untuk mainginya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra." Perbanyaklah oleh kalian mengingat. Banyak-banyaklah mangana. Anang kadipa banyak mengananyo hadimil ladzat, penghancur segala kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Nabi menyuruh awak banyak-banyaklah maingi mati, acok-acoklah mangana kematian. Kenapa? Yang jalih pertama dalam hadis lain, hati manusia itu bisa berkarat. Hati wa bisa berkarat katanya. Seperti berkaratnya besi terkena air. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Kata sahabat. Lalu dijawab oleh Nabi, membersihkannya dengan banyak membaca Al-Quran dan banyak mengingat maut. Tu beati biajan bakare ati itu. Tando ati itulah sangat buruk atu. Ati nan sangat buruk tu adalah hati yang lah maraswelo. Itu hati nan paling buruk. Kalau ada di hati awak ko maraswa awak lah elok. Tu sama jo hati bilih. Karena iblis berkata, ana khairum minhu. Aku lebih baik. Nyolah maraswa elok. Lebih baik dari Adam. Ketika awak maraswa elok, tu bahaya hati itu. Sangat berbahaya hatinya.
maka banyak-banyaklah mengana kematian. Karena kalau acok mengana kematian, hatiku lembut dinya. Agak-agak duniaku singkek. Ada nawak bersemangat untuk beribadah. Kalau awak takana mati. Tapi kalau ndak ada takana kematian, beribadah ke malih dia. Pangana dunia tinggi. Dinasihati melawan. Kenapa? Ndak banyak ingin mati. Hati kau karih dia. Apalagi salah satu tanda akhir zaman itu akan banyak, kata Nabi, mautul fuja'ah, kematian yang datangnya tiba-tiba, sekonyong-konyong, tidak disangko-sangko. Seperti guru kita, contoh terdekat yang kita tahu, Ustaz Zulkifli, meninggalnya kama ngaji saja. Beliau biasa mengaji di padang luar subuh. Sudah salat subuh kama gia pengajian, paniang meninggal. Jangan disangka awak sakit lo dulu kama meninggal kini ndak. Ada orang sakit paru isa sakit. Sakit na paru ambo pulangnya meninggal. Ada orang ngecek di sasakna dado rasono, pulang ke rumah meninggal. Dan itu tanda akhir zaman. Dan itulah banyak nampak. Di media sosial mungkin Bapak Ibu pernah melihat ustaz-ustaz yang meninggal sedang khutbah Jumat, sedang khutbah rayo seperti Ustaz Marnis Bahrum, sedang mendoa lah, sudah mendoa khutbah rayo meninggal. Ana nawak bah alun tahu lah. Itu nangka di kana-kana. Kematian kini tidak apa nyababna dah. Hanya saja bagi orang beriman itu sebuah takhfif, keringanan. Keringanan untuk orang beriman. Atuhnya tidak sakit. Sehingga tidak payah nanya ke meninggal itu. Dan tidak menyusahkan lo orang nanti enggak mantan ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit, diopname lo dulu. Tak susah lo dinya orang nanti enggak. Sebab seketik paniang meninggal. Bagi orang beriman itu sebuah keringanan, sebuah rahmat bagi Allah. Tapi ada aja orang akhir zaman kau meninggal tidak sedang dalam ketaatan. Ada yang sedang main bola, ada yang sedang baca kak je orang sasak angok no enggak. Ada yang sedang di atas pentas menyanyi enggak. Nauzubillah min dzalik. Ada yang sedang main PlayStation, sedang main PS anak muda meninggal. Nah, bagi orang yang meninggalnya sedang bermaksiat maka itu adalah sebuah azab pembuka untuknya. Batu orang ke meninggal kau kalau sakit takana bana wak meninggal sakit wak dulu, maka pas sakit itu pasti awak takana bana istighfar, mulai takana sembahyang gai, mulai takana baca Quran, mulai minimal badangan kaset-kaset ngaji sedang sakit. Ada waktu bertaubat, ikonya ndak talaki bertaubat, maka azab dinya. Bagi orang yang beriman sebuah keringanan. Bagi orang yang ndak taat ke Allah sebuah kehinaan. Kematian yang datang tiba-tiba tadi. Mautul fuja'ah.
Maka dari itu perbanyaklah dia awak kebiasaan baik. Karena kebiasaan itulah yang menjadi biasanya seseorang itu meninggal. Kalau Ustaz Zulkifli-nya biasa kamu saji salat subuh. Kemudian biasa beliau magih nasihat untuk umat. Kebiasaan. Dek kebiasaan beliau model itu ketika hidup. Kematian beliau itu sesuai loh kebiasaan tadi. Kini kebiasaan awak apa? Atu nang kawak kana-kana. Perbanyaklah kebiasaan nan elok-elok. Karena maut tu datang tak disangka-sangka. Untuk akhir zaman kau itu. Kadangnya baruna sakit baru sepakat manta ke rumah sakit jalan lah meninggal. Kebiasaan awak maka itu yang akan disabui-sabui orang. Sedang mangawak ketika meninggal. Dan kita berlindung kepada Allah dari kematian dan buruk-buruk. Dan berdoa kita kepada Allah dengan kematian yang baik-baik. Semoga Allah matikan awak dalam kebaikan. Amin. Rabbal alamin. Maka apa banyaklah mangana kematian. Dan ada undang-undang kematian Bapak Ibu. Apa undang-undang kematian itu? Yang pertama, kematian itu pasti datang. Itu tidak bisa disanggah. Jangan menganggap lo tidak akan mati. Pasti. Dan Nabi menyuruh banyak mengenanya. Karena wak di dunia aku singgahnya. Tidak sampai tinggal wak di dunia aku. Aku sampai singgah. Untuk mengumpulkan bahan bekal. Persiapan untuk perjalanan selanjutnya. Kalau lelaki mengumpulkan bahan bekal, lancar di perjalanan selanjutnya. Tapi kalau bekal tuanan tidak ada. Baca rohnya wa idik di perjalanan selanjutnya. Dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa dha'iqah, merasakan kematian, pasti. Bahkan di hari kiamat pun malaikat Jibril dimatikan. Bahkan malaikat nan mencabut nyawa pun mati. Malaikat maut tu matilah dia. Dimatikanlah dia. Jadi tidak ada yang tidak mati. Yang hidup hanyalah Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Nanti baru dihidupkan lagi oleh Allah. Tapi nan jaleh siapapun jiwanya, kalau manusia pasti kematian datang. Suko apa ndak suko kemati nyetibo. Sanang ndak sanang nyetibo. Siap tidak siap nyetibo. Awak alun siap ndak ada cerita. Nan jalehnya pasti tibo. Atu nang kawak tanaman di hati. Mautku pasti
pasti tiba. Dan datangnya anda tahu dah. Nan jalihnya pasti tiba. Jangan memandang kematian tu jauh. Nya dakek. Bakok dakek dalam hadis At-Tabrani disebutkan ketika Nabi SAW menjenguk seorang sahabat yang sedang sakit, sahabat Ansar. Maka sahabat tadi pas Nabi tiba, nu kan sakit. Rupanya sedang sakaratul maut. Dan nampak di Nabi malaikat maut berada di atas kepalanya sedang mambiak. Karenanya beliau Nabi Allah tampaan. Lalu kecik Nabi ke malaikat maut, ya malakal maut irfiq fa innahu sahibi. Wahai malaikat maut, lemah lembutlah engkau dih. Ku sahabat ambo ko lunak-lunak mambiak noyo. Lalu jawab malaikat maut, ya Muhammad qurratu ain. Wahai Muhammad penyejuk mata. Tidaklah aku datang kepada orang yang beriman, pasti aku datang dengan lemah lembut. Dan tidak ada sesuatu yang di darat, makhluk baik di darat maupun di lautan, pasti aku mendatanginya setiap harinya 5 kali. Dan aku mengucapkan salam kepadanya. Barangkali malaikat maut kalau ada hadis tadi, sehari ke rumah awak, ke tampe awak 5 kali. Kalau pasnya datang Allah suruh ambil, dia ambil sekali. Berarti dalam sehari itu kemungkinan awak mati ada 5 kali. Kini ada orang akan menjapui kecil orang. Ko lah awak kini kasus nan jeleh awak ka dijapui orang. Dijapui dek polisi. Kira-kira mandang akan dijapui polisi awak ke rumah apa perasaan? Mengawak bilaunya ketiba. Dan datangnya pasnya tiba tu pucik. Rupanya lu menjapui lah pe mencari asal. Peko ko 10 tiba lu nak balik. Ala pucik lu balik. Kalau keribawa no ak kan. Punya lu lah. Sudah luar tiba lu nyaliak. Pokoknya sehari itu, sehari semalam 5 kalinya datang malaikat maut kawan. Jadi jangan disangko mati ko jauh. Malaikat maut tu 5 kali sehari katampe awak. Kok sadang di mana awak mau di pesawat, di auto, di rumah, di pasar, nyo datang kawak 5 kali sehari. Kalau berdasarkan hadis tadi. Jadi jangan menyangkut kematian itu jauh, Bapak Ibu. 5 kali kemungkinan wak mati hari itu. Hari ko. Anan malam ko talah barakali malaikat itu nan datang ke wak. Mungkin tadi sampai kali baru 6 kali mu entah jambaranya ketiba beko. Kok kanai surah je bawa, ibawa na sekali. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Itu yang pertama. Nan kedua, apa undang-undang kematian? Kematian itu tidak ada obat penangkalnya.
ndak ada ubek panangka mati. Kini datang wak ke dokter. Sepenyakit nak wak baca di duitnya. Cubalah aku lupa. Wak sakit ko, ndak bisa kami dapat ke Padang apa muhna. Aduh jo jalannya. Ndak bisa di sakit siko dapat harus ke Jakarta mu sakitnya ko Pak. Aduh jo jalannya. Tapi kalau lah bapak ibu mengecek ke dokter, ambo yo takut na ambo kamati. Agilah ambo ubek panangka mati. Ayo ndak ado do Pak. Ambo mati Pak. Ndak ada panangkanya dah. Ndak ada ubeknya. Bahkan dalam surah Al-Qiyamah batanyona kaurang nan sedang sakaratul maut ditanyon kalla idza balagatit taraqi, hati-hati kalian, hati-hati kalian kecil Allah. Apabila telah sampai nyawa di tenggorokan, sekali cabut lagi keluar, sekali cabut lagi, sekali elo lagi malaikat berpisah ruh dari badan. Pas di tenggorokan kau ada kecaan. Wa qila man raq, dikatakan kepadanya, sianan bisa mau BI kini. Saya cuba. Lah kalapeh dah. Aca cari ubek. Atau cari dokter. Cari ubek, cari dokter, cari penawar. Sianan bisa mau BI. Saya cuba. Artinya wah, ndak ada ubek panangka mati. Berartinya pasti. Ndak ada paindahnya, ndak ada ubeknya, ndak ada panangkanya. Siapapun, mau rajanya, mau orang kayu gadangnya, ndak ada panangkadinya untuk kematian. Dalam surat Al-Waqiah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin." Kami telah menetapkan kematian di antara kalian. Lah kami tetapkan kematian di antara kalian dan tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Ndak ada nan bisa mendahului kami. Ndak ada nan bisa magiah panangkanya ke kami. Tak ada ubeknya dah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nan katigo kematian itu sudah ditetapkan waktunya. Kalau waktunya lah ditetapkan. Dalam surat Fatir ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab." Tidak ada umur yang panjang. Panjang umurnya. Kalau mak Nabi Muhammad kan kata Nabi baina 60 wa 70, antara 60 70. Awak-awak aku Pak 60 70. Tu mainnya. Kadang kurang. Lai 70 kateh cie-cie. Tapi nanacok 60
70. Wala yunqasu min umrihi, atau umur yang pendek. SMA baru, sedang kuliah baru. Ada orang meninggal sedang kuliah. Kan lain. Sedang SMA, sedang SMP, sedang SD. Ketik baru 2-3 tahun. Bahkan baru keluar meninggal. Bahkan dalam parit meninggal. Dalam kandungan meninggal aja. Wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min umrihi. Tidak ada umur yang panjang maupun umur yang pendek illa fi kitab, kecuali sudah ditulis dalam kitab. Alun apa ibu lah ya, jambo lah ya lah. Bila awak mati itulah ada catatan. Jadi hari awak kini ko, hari-hari awak kini ko, hari-hari mendekat kematian. Kalau pahamlah awak ulang tahun tu, kan bertambah umur setahun. Kecil awak sabananya lah berkurang jatah hidup setahun, baralah tinggal kuah. Ya Allah, lah setahun lo umur ambo bertambah. Patang 55, kinilah 56. Baralah umur ambo tinggal. Talaki marayuan? Marayuan kamati? Maka jangan merayakan ulang tahun tu ndak agama. Kalau orang Islamnya muhasabah, setahun kolah nan pabuet. Kebaikan lah di pabuet. Manfaat hidup dalam setahun ko. Nan jaleh ambo apa? Nan duduk kah? Lah ada catatan bila kau meninggal. Jadi setiap detik kau, detik-detik mendekati kematian. Catatan tu ada di Allah. Tak perlu minta capek. Tak perlu lo minta undur. Jadual masing-masing lah do. Tibonya pas. Sesuai catatan. Itu yang ketiga. Undang-undang kematian. Kematian itu sudah tertulis waktunya. Kemudian dan kampe, kematian itu tidak tahu di mana tempatnya. Tanya ambo kapa ibu kini, Pak, Bu, di mana Pak Ibu besok meninggal? Jawab. Anda bisa jawab kan? Ayo ndak tahu dostat. Wakatunya wak ndak tahu. Tampeknya wak ndak ada tahu. Dalam surat Luqman ayat terakhir Allah informasikan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak satu pun jiwa yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Di mana awak akan meninggal, ndak seorang jodoh nan tahu kecuali Allah. Di rumah sakit bisa jadi, sedang di rumah bisa jadi, sedang di atas pesawat bisa jadi. Ada orang meninggal sedang dalam perjalanan pesawat, lain. Jemaah haji itu ada nama meninggal sedang perjalanan naik pesawat ke Arab Saudi. Meninggal di Makkah lain, meninggal di Madinah lain. Ada orang bersebut dan
tiap tahunnya haji, tiap tahunnya Ramadan umrah. Dan niatnya ingin mati di situ. Sejak tahun 79 nyopai. Sampai berapa tahun tu? Sejak tahun 79 nyopai ke Mekah haji jo umrah Ramadan tu nan wajib tah tambah nan lele. Nan niatnya ingin mati di Mekah. Dia amak beliau tahun 78 meninggal di Mekah. Beliau ingin lo meninggal di Mekah kondak di Madinah. Sampai kini di juru. Alabania ibana tu ke meninggal sini. Sejak tahun 79. Berarti lah berapa? Lah hampir puluh 3 tahun. Diskon corona 2 tahun. Lah hampir puluh 1 tahun. Maro-aroan meninggal di Makkah Madinah. Tapi sampai kini alun meninggal. Ada orang nan sakali sampai nak hajinya. Basobok na dia buat tu. Sadang sa'i. Keceknya. Capeknya. Istirahat dulu boleh start ceknya. Boleh. Duduknya bersandar ke dinding. Orang sa'i itu kan jauhnya lah tua. Duduknya mau jiwa. Tu sandar. Lalu le. Tak ada kayaknya niat ke meninggal situ kan. Nangecek latihannya. Anak bani ibana go sampai puluh tahun tak bisa-bisa. Tak tahu wak do apa ibu di mana wak ka meninggal. Makanya tadi banyak sebab elok. Banyak lo awak katampe nane lo elok. Kurangi duduk di lapau. Ya kalau komen domino ilapau no. Tu sakit kepala tu panyang. Ibu orang meninggal. Seorang main domino kecil orang. Kemburu lo bunyi. Walaupun tak satu main, kadang satu mencari asalnya. Cuman dia acok kalapau tu gitu kecil orang lain. Orang sedang main domino. Sedang main kartu. Pa banyak katampe nan elok-elok. Kalapau bila perlu salah. Perlu beli goreng, beri goreng. Perlu beli minyak, beli minyak. Dah. Kalau yang melalaikan tak usah. Apalah umurlah 60, 70. Jolai. Jolai. Karena elok-elok salah. Wak tak tahu di mana tempat ke meninggal. Lah barang tak ibunya mencatat lampe. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kematian tu tidak tahu di mana tempat. Yang kelima, undang-undang kematian tu, kematian itu tidak bisa diundur waktunya. Kateh kaki manangi, sabaleh jo kapalo mengecek ke malaikat. Jo aya mato darah jo nanah mengecek. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, undurlah kematian nambo. Seketik salah tu ya Allah. Seketik salah tu ya Allah. Mambana bo ya Allah, undurlah seketik saja. Kemanga tu? Fa asaddaqa. Ambo ka bersedekah. Ada orang tu ambo niat kau sedekah lalu sempat sedekah. Wa aku minas salihin. Ambo ka jadi orang elok lah. Ambo ka jadi orang elok ya Allah. Kamu ubah perangai ambo. Kamu ubah perangai ambo salamuku. Seketik sundurlah ya Allah.
Di ayat selanjutnya surah Al-Munafiqun ya. Ayat 10 dan ayat 11. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali tidak akan pernah. Kata-kata lan tu itu tadi sabaleh ngecek je kapalo, kateh kaki jaya mata darah jonanah mengecek. Tak akan pernah diundur kalaulah tiba ajalnya. Kalau ada niat-niat elok pacapek sen. Nyo takana beko pas malaikat maut datang. Kau sedekah kah? Jadi tek sedekah kau saji tek etong tih lo. Lama banyak nah etong lah berhari lo nya tiba-tiba sumbangan untuk masaji baitong lo baru. Banyak tu. Tiba malaikat maut. Baru takana bana. Ya Allah sebentar saya buka sedekah. Tak bisa. Kalau ada niat-niat elok kau sedekah, kau buat baik, kau berpuasa, kau. Nan elok lah. Sagiro sah. Jangan dirundur-rundur buat baik. Karena kematian itu tidak bisa diundur waktunya. Yang pasti datangnya. Kematian itu pasti. Tidak ada obat penangkalnya. Kemudian waktunya sudah ditetapkan. Tidak tahu di mana tempatnya. Dan tidak bisa diundur waktunya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, kematian itu ada sakaratnya. Namanya sakaratul maut. Inna lil mauti la sakarat, kata Nabi. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakaratnya. Ada sakitnya. Ada padiahnya. Padiah sakaratul maut. Sakitnya sakaratul maut ko. Di kumpulan penderitaan hidup selama di dunia, orang nan paling susah hidupnya, orang nan paling menderita keceknya di dunia, sajak ketik merasai menderita karena laka, karena itu sabutlah sajak ketik dibandingan jo sakitnya ketika sakarat, kalah dinyo sakit-sakit salamoko. Kepedihan sakaratul maut. Dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakaratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut itu, sakitnya maut, dengan sebenar-benarnya. Patangko cerita ustaz, babaca dalam buku, badanga diape, bahasa maut ku ada sakaratnya. Kini diawakna tiba benar-benar datang. Ndak cerita leh. Yo bana datang ke diri awak waktu itu. Lu dikatakan zalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang selama ini kamu lari daripadanya. Maksud lari ndak muah mamikian mati. Kono konan mau itu, aku sakit mau itu. Kan ndak muah mengana-ngana salamoko kan? Kono. Ada takana mati cepet-cepet bailangan di kepala. Jangan-jangan itu mati takut iwak.
Capek-capek bah hilangan. Bah kok capek-capek hilangan. Kalau pas takana mati itu paturian. Itu be. Ada wak kena mati lo. Tukiana. Ada orang cerita mati batagah. Cerita mati lo tak semangat lo hidup kau. Keraja. Pas datang malaikat maut, datang sakaratul maut, terasa sakitnya maut, baru situ malaikat ngecek. Aku nan engkau ndak muah memikirkan dulu. Lai takana bailang-ilangan dari kepala. Lai orang menyebut batagah-tagah mengecian mati. Konyoha. Maka kalau ada takana kematian, jangan hilang-hilangan dari kepala waktu. Karena setan. Sakit sakaratul maut kok banyak riwayat. Seperti 300 kali pukulan pedang. Dicancang badan tu 300 potong. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Pakai kambing tadi. Sambil kambing cukup bak kulit nu hidup-hidup. Pakiaknya. Itu sebagai gambaran saja. Seperti sebuah besi yang berduri, punya pengait-pengait bentuk mata panci yang basi duri tadi. Banyak bentuk mata panci yang basi. Masukan ke kapeh. Kapeh sakaruang masuk kapeh. Putar-putar basi tadi. Eluan keluar. Bagi kira. Tas sangkuitnya. Tailo dia. Kini masukan basi bentuk mata panci yang nan banyak tu. Basinya boleh mereka boleh. Tapi bentuk mata panci yang banyak suka. Masukan ke badan tu eluan keluar. Bagi kira. Tas sangkuit-sangkuitnya. Di sorongan tak muah, di eluan tak muah. Tapi nya harus keluar. Dan kalaulah orang yang sedang sakaratul maut itu Allah gih suara untuk berteriak, dan Allah kasih tenaga untuk mampihan badannya ken kamari manahan sakit dah. Nyo ndak tahan dinyo sakit tu dah. Kamarakia Allah cabut suara. Konyo yang senampak doa. Bako an yang seorang sakaratul maut kau. Allah cabut suaranya. Bako an yang sebadannya Allah cabut tenaganya. Seandainya orang sedang sakaratul maut dan sakit tadi, sabana sakitnya marasuan dah. Allah agih suara. Allah agih lu tenaga. Suara untuk marakik rakyat. Tenaga untuk mampih-mampih badan, mampih kemari. Dik menahan sakit tadi. Maka orang yang ada di sekitarnya bisa mati pula dibuatnya. Mati lo adinyo, dia tidak tahan mencari orang tu. Tapi Allah Maha Penyayang. Aniang saya nampak dewanya. Perumpamaannya di ulama orang yang sedang sakarat tu tidak bisa merakyat, tidak bisa menggarik, tapi marasuan sakit yo. Manahan sakit yo. Seperti sebuah bambu batuang. Seperti sebuah bambu batuang. Itu apa batuang kan? Tak buluah dah batuang. Batuang. Babalah dua batuang tadi. Nan sabalah babuangan. Tinggal sabalah. Kekira tajam tak sembilunya dah. Sabana tajam. Sembilu. Bapancangan batuang tadi dari bumi sampai ke langit ketujuh. Panjang batuang tu.
Disuruh orang yang sedang sakaratul maut tadi mamaluak batuang tu. Maluncuannya ke bumi. Manahan sakit. Manggari ndak bisa, marakiak ndak bisa. Pinan sakit iyo batahan. Sakaratul maut. Makanya wa berdoa ke Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahanlah kami ya Allah. Ini tekanan mendoa tu. Mudahanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut ya Allah. Terakhir di wakatul masuk nang ketujuh undang-undang kematian. Kematian itu ada tangisan. Ada tangisan di situ. Menangis orang pas sakaratul maut itu yo. Anan ditangisnya antah. Tapi Allah namanya tahu kawa. Ustaz tu tak tahu Ustaz dah. Tapi Allah magiah tahu dalam Al-Quran. Anan ditangihan orang tu, anan dimintanya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Sehingga apabila datang kepada mereka salah seorang di mereka kematian. Datang kematian tadi. Keciknya sambil menangis. Qala rabbirji'un. Balian kami ke dunia ya Allah. Balian kami ke dunia ya Allah. Balian kami ke dunia balian ya Allah. Menangis. Kamanga ya Allah. La'alli a'malu salihan fima tarak. Agar aku bisa beramal saleh yang dulu alun sempat ambo kerajaan. Tangisan orang sedang sakaratul maut pas mau tiba minta balik ke dunia untuk beramal saleh. Tak ada orang nang sakaratul maut mengecek, ya Allah balik ambo ke dunia, ambo sudah ambil rumah. Ya Allah balik ke dunia, ambo kembali oto. Ya Allah ambo kembali sawah, kembali kadai, kembali nunggu pitih. Tak ada, seluruhnya kecil nan gadang amal saleh. Maka jangan pernah menganggap remeh amal saleh. Sekecil apapun, salat sunat kah, puasa sunat kah, sekecil apapun amal saleh walaupun tersenyum, itu amal saleh. Penyesalan orang sedang sakaratul maut, nyalun sempat beramal saleh. Itu tangisannya. Mungkin telah kekira Bapak Ibu menganang-anang awak kepada kematian. Mudah-mudahan itu menjadi nasihat bagi ambo sendiri dan bagi kita bersama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.